Menurut data dari media yang pro terhadap Iran, diduga Turki punya rudal balistik hipersonik yang bisa menembus sampai ke Israel. Kemudian pendukung Iran dan pendukung Turki mengatakan Israel itu sekarang ketar-ketir ketakutan. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Benarkah Israel itu ketakutan? Apakah Iron Dome bisa menghalau yang namanya rudal balistik? Apakah pertahanan militer Israel itu cukup kuat menghalau serangan-serangan dari musuh? Jadi kalau kita perhatikan Israel itu kecil banget ya, petanya itu kecil banget. Ya, segede ini nih. Ya, Israel itu segede ini nih ya, petanya. Tapi Turki itu segede ini nih. Ya. Jadi bagaikan bumi dan langit. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang ketar-ketir? Apakah yang ketar-ketir itu Erdogan gitu? Apakah yang ketar-ketir itu kumisnya Erdogan gitu? Siapa sebenarnya yang takut? Apakah Netanyahu yang takut? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau bahas tentang Turki, Iran dan sebagainya, biasanya warga Korea itu mendukung penuh Iran dan Turki gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh seiman gitu? Apakah dipengaruhi oleh seagama gitu? Nah, di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa sebenarnya yang ketar-ketir? Kita akan melihat kemampuan militer, kemudian kita akan melihat perkembangan teknologi antara Israel dan Turki. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebenarnya karena saking dendamnya warga Konoha terhadap Israel ya. Jadi Israel itu kan membombardir yang namanya Iran ya. Iran tuh sampai nggak bisa berdaya guys. Walaupun ya berita-berita yang datang ke Konoha itu adalah berita-berita tentang nggak jauh-jauh dari kalimat yang mengatakan diduga Jenderal AS menyatakan Amerika kalah. Tapi setelah saya telusuri, apakah benar ada seorang Jenderal AS yang mengatakan seperti itu? Kagak ada. Itu cuman klaim sepihak doang gitu ya. Itu terlalu diglorifikasi, itu dipropaganda gitu ya. Jadi kalau propaganda itu pendukung Iran itu ahlinya, pendukung Iran dan pendukung Turki itu ahlinya ahli gitu ya, core of the core gitu ya. Kemudian apakah Israel akan ketar-ketir atau tidak? Apakah biasa aja gitu? Jadi menurut keyakinan saya ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu takut juga gitu karena sistem pertahanan Israel itu kuat banget guys, berlapis-lapis gitu ya, tidak hanya satu lapis, sehingga Israel tidak ketar-ketir gitu ya. Yang ketar-ketir itu justru kalau saya perhatikan itu Turki ya. Turki itu berapa kali mau melakukan serangan terhadap Israel tapi gagal mulu. Kenapa? Ya karena Israel itu bukan tandingan Turki, artinya Turki itu nggak bakal mampu ya head to head dengan Israel. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena tentara itu bukan hanya jumlah gitu ya, tapi otak gitu ya. Otak yang paling utama gitu, bukan jumlah. Ya. Kemudian apakah Israel akan menyerang Turki duluan? Sebenarnya sudah dimulai guys. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Israel membombardir pangkalan militer Turki di Suriah. Jadi ceritanya Suriah itu kan dulu ya dulu banget gitu ya perang saudara gitu ya, sehingga mereka nggak punya waktu membangun negara mereka gitu ya, negaranya gersang dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh yang namanya pertolongan. Siapa yang minta tolong? Nah, yang minta tolong itu Suriah ke Turki ya, minta tolong tuh sama Turki, lalu Turki bantuin gitu ya dengan syarat ya kita bestian gitu ya, dengan syarat saya akan bangun pangkal militer di Suriah. Nah itu yang bikin Israel marah. Kenapa? Karena Suriah dan Israel itu kan deket ya. Ya mirip-mirip seperti kasus Ukraina dan Rusia gitu. Rusia marah terhadap
Ukraina karena Ukraina itu diduga masuk NATO gitu. Tapi menurut saya pribadi ya sah-sah aja gitu ya, nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian apakah berita-berita di Konoha ini berbahaya bagi konsumsi publik? Ya sangat berbahaya. Jadi menurut keyakinan saya, kemampuan tempur daripada Israel versus Turki itu justru kemampuan tempur Israel itu jauh lebih hebat kalau saya perhatikan. Karena dipengaruhi oleh kecerdasan juga gitu ya. Jadi tentara Israel itu gak asal-asal guys. Mereka dilatih. Gak ada sogok menyogok di sana gitu ya. Untuk jadi masuk tentara itu gak ada sogokan. Bayar sekian-sekian, gak ada seperti itu. Ya, itu yang jadi permasalahan guys. Sehingga murni gitu ya. Orang-orang yang pengen jadi tentara murni gitu ya. Orang-orang yang cerdas murni gitu ya. Gak ada yang namanya sogokan-sogokan. Jadi yang menghancurkan suatu negara itu suka sogokan ya. Sama seperti Konoha. Di Konoha kan ada banyak yang seperti itu. Kalau nggak disogok ya nggak bakal menang gitu. Ya. Bahkan ya, jangankan melamar tentara ataupun polisi di Konoha. Melamar kerja aja juga ya seperti itu guys. Makanya pekerjaan Konoha itu bobrok sekali ya. Jadi gini, saya punya teman ya. Teman saya ini mau bekerja di suatu perusahaan. Lalu ya anehnya harus bayar katanya. Bayar berapa juta gitu ya. 5, 6 sampai 10 juta gitu. Harus bayar katanya. Aduh, ini sangat-sangat mengerikan sekali ya. Harus bayar dan menurut saya pribadi ini sangat memprihatinkan gitu ya. Segitunya gitu ya pemerintahan Konoha gitu. Ya, pemerintah kita itu kan pemerintah korup ya. Bisakah kita nasionalis terhadap pemerintah yang korup? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya, bagaimana dengan Israel? Apakah mereka nasionalis? Mereka sangat nasionalis. Sebenarnya kalau boleh jujur, nasionalisme itu kan hal yang sangat-sangat absurd ya. Kita bisa setia banget dengan negara, padahal negara itu kan tanpa wujud ya. Kita tidak bisa memegang negara gitu. Ya kan? Suatu hal yang abstrak, tapi kita bisa aja rela mati demi negara gitu. Israel seperti itu. Dan mereka dipengaruhi oleh doktrin-doktrin juga gitu ya. Doktrin tentang mempertahankan negara gitu ya. Doktrin tentang memperjuangkan negara. Ya, jadi orang-orang yang Israel itu adalah orang-orang yang terdidik gitu ya. Mereka sangat jarang yang namanya melakukan kesalahan. Ketika perang gitu ya. Kita melihat seperti yang terjadi di Palestina ya. Di Palestina itu apakah mereka melakukan banyak kesalahan? Nggak terlalu ya. Ya mungkin awalnya kebobolan gitu ya. Pada 7 Oktober. Awalnya kebobolan ya. Mereka langsung memukul mundur gitu ya. Sampai sekarang hancur lebur ya. Sampai Hama juga menyerahkan diri gitu ya. Langsung nyerah tanpa syarat gitu. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Kemudian apakah Turki itu akan melakukan serangan terhadap Israel? Enggak berani guys. Walaupun Turki itu anggota NATO. Cuman di Konoha Turki itu kan dielulukan karena mereka menganggap bahwa Iran itu kalah gitu ya. Di hati kecil mereka mengetahui bahwa Iran itu kalah. Lalu biar Iran itu nggak kalah-kalah amat, maka masuklah Turki gitu ya. Turki juga gak mau itu, ambil risiko juga gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Lalu bagaimana dengan rudal balistik Turki? Apakah rudal balistik ini benar ada atau tidak? Benar ada, tapi akurasinya itu kita tidak bisa mengatakan akurasinya itu 5 meter apa segala macam. Enggak. Tetap masih diragukan juga gitu ya. Rudal balistik itu kan misinya itu biasanya lebar gitu ya. Semakin jauh ya, jaraknya semakin lebar ya. Semakin dekat, semakin presisi gitu. Jadi apakah
oh akan terjadi perang rudal balistik, kayaknya enggak guys. Ya, kecil kemungkinannya gitu ya, karena Turki itu hanya omong-omong, Erdogan itu hanya omong-omong. Dan yang menarik kalau saya perhatikan itu, ini juga akan saya bahas di next video ya. Justru kalau saya perhatikan itu, Iran itu ya mirip-mirip seperti pemerintahan Gaza kalau saya perhatikan. Awal-awalnya mereka nggak langsung nyerah gitu, lama-kelamaan ya. Lama-kelamaan Hamas itu disanksi gitu ya. Disanksi oleh negara-negara Eropa gitu ya. Kemudian Israel juga terus melakukan serangan gitu ya. Ya menurut keyakinan saya Iran itu akan berakhir seperti Gaza gitu. Nanti saya akan bahas di next video besok atau lusa. Nanti saya akan bahas ya. Persamaan dan perbedaan antara Iran dan Gaza. Ya mungkin Iran akan digasakan gitu ya. Karena menurut saya pribadi ini ya agak unik ya. Orang-orang Gaza ini agak unik. Ya. Awalnya mereka nggak mau menyerah gitu ya. Ya mirip-mirip seperti Iran lah gitu. Iran dulu awalnya mereka nggak mau nyerah gitu. Tapi sekarang Gaza sudah mulai menyerah kan. Sudah mulai nggak ada lagi ya kekuatan di sana. Sehingga pemuka-pemuka agama di Konoha itu banyak yang kecewa gitu ya. Ya Turki juga akan berakhir seperti Iran gitu ya, atau berakhir seperti Gaza kalau Turki berani macam-macam dengan Israel dan negara-negara sekutunya. Amerika juga pasti akan turun tangan lah. Ya kan? Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kita tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Ya. Ya jadi mudah-mudahan ya jangan terjadi perang lagi gitu ya. Saya juga nggak pengen ya Turki dan Israel perang gitu. Perang bulu bosan juga ya kan. Karena mempengaruhi harga minyak juga ya. Harga minyak nggak naik-naik. Sorry, bukan nggak naik. Nggak turun-turun gitu. Itu mempengaruhi guys. Apalagi ya kalau misalnya Israel perang dengan Turki, oh itu juga mempengaruhi juga gitu ya. Ya bisa-bisa nanti warga Konoha ikut yang belain Turki gitu ya, karena membela yang seiman gitu. Ya kan? Mudah-mudahan jangan terjadi perang ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berbeda. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Warga Intelektual. Salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.